Om Swastiastu. Pertama saya sampaikan terima kasih barusan dari Inspektorat yang telah menjelaskan satu program nasional yaitu penindakan atau penghapusan pungutan liar. Itu penting sekali karena negara kita saya kira sudah saatnya lah untuk bersih dari pungutan-pungutan yang tidak semestinya seperti itu. Satu hal yang saya ingin juga ingatkan, terutama di sini hadir para pegawai provinsi, walaupun tidak ada pungli, tetapi pelayanan birokrasi harus ditingkatkan. Jangan karena tidak ada pelicin, kemudian mesinnya macet. Ya, saya lihat ada gejala seperti itu. Ya, jadi para pimpinan supaya ngecek, jangan sampai dibiarkan seperti itu. Contohnya misalnya di Samsat, ini yang provinsi bikin ya, ada Samsat kerjasama antara provinsi, Dispenda, polisi dan jasa raharja. Itu karena tidak ada pelicin barangkali sekarang, jadi agak umpel-umpelan orang minta pelayanan. Jadi saya sudah beritahu kepada Kadispenda, coba dicek lagi itu, kalau perlu diperbanyak lagi counternya supaya pelayanannya jadi tetap baik. Kasihan masyarakat, dia ingin bayar pajak, ingin taat kepada peraturan, tetapi kemudian pelayanannya mampet. Ini gejala seperti ini, saya kira perlu kita waspadai semua. Ya, unsur pengawasan, unsur peningkatan kinerja supaya terus dilaksanakan. Jadi jangan gara-gara tadi saya katakan mungkin pungli selama ini dianggap sebagai pelicin. Jadi mesinnya lancar kalau ada pungli. Nah, begitu pungli tidak ada, mesinnya macet. Ya, ini saya harapkan betul-betul diantisipasi oleh kita semua. Ya, saya sudah cek soalnya. Jadi saya begitu ada gerakan ini saya cek. Yang kedua, saya lihat hadir teman-teman dari Rumah Sakit Jiwa Bangli ini. Semua ya, coba angkat tangan semuanya itu. Ya, terima kasih kalian hadir hari ini untuk bersih-bersih. Jadi supaya masyarakat tahu ini yang bersih ini di samping yang membersihkan tukang sapu yang dibayar, setiap minggu giliran SKPD membawa anak buahnya ke sini untuk bersih-bersih. Mudah-mudahan dengan bersih begini juga masyarakat ada kesadaran untuk tidak bikin kotor. Kalau tempatnya aja kotor, ada kemungkinan otaknya juga kotor. Ya. Jadi marilah kita bersih dulu dari yang fisik, ya. Karena susah dalam hati kita kan susah. Siapa tahu persisnya kotornya seperti apa atau bersihnya seperti apa. Paling tidak bisa dilihat dari tampilan fisik. Kalau tampilan fisiknya bersih, kira-kira bisa kita harapkan hatinya juga bersih. Mudah-mudahan. Ya, itu penting sekali. Nah, siapa saja juga dari masyarakat yang mendengarkan ini, kalau pas jalan ada sampah, tolong dipungut. Tidak ada salahnya karena itu juga meyadnya namanya. Ya, itu ibadah. Membuat lingkungan menjadi bersih itu ibadah. Ya, kalau lihat ada yang buang sampah sembarangan, tolong dibantu dibersihkan. Dulu ini penuh dengan yang jualan, sekarang kan sudah tidak ada lagi, ya. Kenapa? Karena mengganggu, belum sampahnya banyak. Mereka tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Ini persoalan kecil-kecil, saudara-saudara. Mari kita biasakan diri kita mulai dari yang kecil sampai nanti kepada hal-hal yang besar. Agak sulit kita memulai langsung yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil-kecil. Itu saudara-saudara sekalian, saya lihat juga
podium ini mungkin mulai kurang minat nih orang-orang. Biasanya wartawan penuh ini di depan ini, atau mungkin semua aspirasinya sudah tersalurkan. Ya, wartawan biasanya penuh ini di bawah ini, atau karena saya jarang muncul barangkali. Saya tadi malam setelah perjalanan seminggu, saya laporan sekalian ke masyarakat. Tadi malam saya baru pulang dari kunjungan kerja ke Jepang. Berangkat hari Minggu yang lalu, malam, pulang tadi malam. Ya, saya berkunjung, lihat negara lain, terutama sekali sebagai kunjungan balasan dari gubernur dan para pejabat dari Kumamoto Prefecture. Jadi salah satu provinsi di Jepang. Dari mereka sudah datang ke kita dan saya mengadakan kunjungan balasan dalam rangka penandatanganan MOU. Keinginan untuk bekerja sama, ya, terutama di bidang pariwisata, di bidang pertanian, dan di bidang pendidikan. Jadi 3 hal itu, karena Kumamoto University itu adalah salah satu universitas tertua di Jepang yang sangat lengkap. Jadi saya pikir, dan mereka sangat memajukan pertanian. Kumamoto adalah salah satu provinsi di Jepang yang menjadi sumber bahan makanan orang Jepang, seluruh Jepang. Bahkan mereka sudah bisa mengekspor beberapa unggulan produk seperti jeruk dan sayur-sayuran. Saudara-saudara, saya juga mengunjungi peternakan sapi di sana. Karena saya heran kenapa daging sapi Jepang itu jauh lebih mahal dari daging sapi kita. Saudara-saudara, seperti saya ingin memberi bayangan, misalnya seekor sapi yang beratnya 300 kilo di Jepang harganya 100 juta rupiah. Sedangkan kita di sini 7 juta rupiah. Tapi tidak laku sapi kita di hotel-hotel berbintang. Kenapa? Karena dagingnya keras. Ya, satu porsi steak di hotel itu bisa 300.000, 400.000 satu porsi. Daging impor. Daging Jepang, Wagyu Jepang, atau New Zealand, atau Australia. Nah, kalau sapi kita bisa kita buat seperti itu, setengahnya sajalah betapa sejahteranya peternak kita. Kita punya si mantri di sini. Jadi saya kunjungi mereka, Gubernur Kumamoto sudah bersedia untuk mengirimkan tim ahlinya bulan Januari ke Bali untuk membantu kita. Jeruknya juga bagus sekali, saudara-saudara sekalian. Saya pergi ke perkebunan jeruk, jadi gunungnya itu gunung batu, dibuat terasering, ditaruh tanah, tanam jeruk. Dari bawah sampai ke atas jeruk. Luar biasa bagusnya, indah lagi kelihatan, kuning semua. Terus ada satu jenis jeruk yang besar namanya dekopong. Dekopong itu 3 biji 1 kilo. 1 biji, 1 buah di supermarket di Jepang harganya 100.000 rupiah. 1 buah jeruk besarnya segini. Jadi kalau 3, 1 kilo. 1 pohon berbuah 60 kilo. 1 pohon. Jadi kita bisa hitung saja itu, ya, 60 kilo. 1 kilo anggaplah 250.000 kali 60 sudah berapa? 1 pohon. Ya, kalau petaninya punya 1.000 pohon, kita hitung saja harganya berapa. Jadi yang dikembangkan di sana adalah value added agriculture. Jadi sistem pertanian yang bisa memberi nilai tambah terhadap hasil pertaniannya. Karena hanya dengan demikianlah petani itu bisa hidupnya sejahtera. Nah itu, jadi seperti itu saudara-saudara sekalian, kita mesti harus, ya mau kita suka tidak suka harus kita akui, kita harus belajar. Itulah teknologi mereka. Tapi satu hal, walaupun dengan teknologi,
Semua produk pertanian di sana aman, artinya tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Karena prinsip mereka yang pertama bahwa makanan itu harus aman, sehingga orang yang makannya sehat. Mereka juga punya semacam trading center untuk hasil pertanian. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan jahe itu, satu biji itu 1 kilo. Satu buah jahe itu yang kalau kita kan cuma segini-gini gedenya, paling besar ya sejempol kaki lah. Satu buah 1 kilo. Kenapa demikian? Karena orang Jepang itu banyak makan jahe. Kalau kita makan sashimi itu kan pasti ada jahe. Begitu juga dibuat teh. Ginger tea itu ternyata mahal sekali harganya. Jadi produk-produk seperti itulah. Dan dipasarkan dalam satu tempat dengan labelnya jelas siapa petani penemunya itu atau petani yang nanam itu. Bahkan beberapa produk baru itu dikasih nama jahe si A gitu, atau jahe namanya itu, nama jahe itu adalah nama petani itu dikasih nama, sehingga petani merasa bangga betul. Saya punya paprika yang namanya nama saya. Seperti itu. Paprikanya juga bagus-bagus. Jadi selama seminggu saya di sana, saudara-saudara, saya kira banyak hal yang bisa kita petik, kita pelajari. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa membawa manfaat bagi kedua bangsa. Tentu saja kita tidak bisa mau untung sendiri, kan begitu. Apa yang bisa kita kasih sama mereka, apa yang bisa mereka berikan kepada kita. Saya juga datang ke Kumamoto University, ada 52 orang Indonesia yang kuliah di sana, tapi pada umumnya S2. Para dosen dari berbagai universitas seluruh Indonesia, ada satu dari Udayana, graduate, jadi artinya S2. Kalau undergraduate tidak ada yang pakai bahasa Inggris, jadi harus pakai bahasa Jepang. Jadi kalau anak-anak kita mau sekolah di sana, harus kursus dulu, sekolah bahasa Jepang 1 tahun, baru kemudian bisa masuk university-nya. Seperti itu. Maju sekali, ya. Jadi harus juga kita akui kembali. Cuman orang Jepang itu kan serius semuanya, nggak ada bercanda seperti kita. Ya hidupnya di situ barangkali kelemahan di sana, serius. Tidak ada orang jalan pelan, semua jalannya cepat. Cuk, 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 cuk. Seperti berkejar-kejaran terus, tidak ada. Kalau ada kelihatan orang jalan pelan, pasti orang Indonesia. Itu aja. Di Tokyo misalnya, kita lihat ada orang jalan pelan, ini pasti orang Indonesia. Langsung aja tegur pakai bahasa Indonesia. Dari mana mas? Nah, langsung udah tahu, pasti orang Indonesia. Apalagi perempuannya, lebih gawat lagi kita. Pelan sekali. Ya, tapi mereka jalani cepat, muka serius semua, tidak pakai bercanda-canda. Mereka bercandanya malam. Jadi selesai jam kerja, jam 5:15 mereka baru selesai. Pergi ke warung atau kafe atau apa, minum-minum di sana sambil makan-makan. Jam 9, jam 10 baru pulang, sudah mabuk. Sudah mabuk. Ya, sehingga perempuan Jepang kasihan juga di rumah menunggu suaminya, pulangnya udah malam dan mabuk. Nah, kalau dia pulang sore, malah ditanyain sama istrinya, kenapa pulang? Sudah nggak dipakai ya di kantor, gitu. Jadi nggak berani juga pulang cepat suaminya. Jadi beragak sibuknya tapi di kafe. Kehidupan memang ada plus minus, saudara-saudara sekalian. Sengaja saya ceritakan ini karena saya tidak melali ke sana. Rombongan sangat efektif. Saya disertai Kadis Pertanian, kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan, dan ajudan dan seperti saya. Karena supaya bisa merekam apa yang kita kerjakan selama di sana. Mudah-mudahan ada gunanya, ya, terutama di bidang pertanian. Januari tim mereka akan datang. Saya katakan kami punya penyakit jeruk di sini yang sampai hari ini belum bisa ahli kita mengobatinya, yaitu SVPD. Penyakit itu sampai hari ini jeruk kita dulu, tejekulo itu luar biasa.
Tapi sekarang habis. Kenapa? Karena ada penyakit itu. Dan ahli kita sampai hari ini belum ketemu obatnya. Saya tanya kepada mereka, ada kemungkinan mereka bisa. Mudah-mudahan ya. Januari tim ahli mereka akan datang ke Bali untuk belajar di sini, mempelajari situasi kita bagaimana dan mencoba mencarikan solusi. Hari terakhir saya pergi ke rumah sakit hewan. Berbicara tentang, saya ingin bertanya tentang rabies. Karena rabies kita di sini sampai hari ini masih terus. Belum habis-habis, sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun, rabies kita masih ada. Mudah-mudahan mereka juga bulan-bulan Januari akan datang ke kita di sini untuk mencarikan solusi. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah rabies. Saya pergi ke rumah sakit hewan, lebih bagus dari rumah sakit Siloam itu. Ada CT scan, ada echo. Luar biasa. Jadi jumlah anjing di Kumamoto itu lebih banyak dari jumlah anak manusia. Anak manusia umur setahun sampai 15 tahun, jumlahkan lebih banyak jumlah anjing. Jadi mereka akan mendapatkan problem demografi nanti. Karena perempuan-perempuan nggak mau punya anak, banyak. Umur 30 tahun belum kawin. Jadi tingkat kelahiran hanya 1%. 1%. Jadi kalau berapa orang, nanti akhirnya punya anak cuma satu itu. Hanya memang aging hope-nya itu apa namanya, usia harapan hidupnya tinggi sekali mereka. Sudah 80 tahun. Beda dengan kita, Bali 72 tahun. Bahkan di NTT itu hanya 60 tahun. Usia harapan hidup di NTT itu hanya 60 tahun, kita sudah 72 tahun. Tertinggi adalah di Jogja, 75 tahun. Jadi orang Jogja ternyata paling lama hidupnya di Indonesia. Gitu. Mereka sudah 80 tahun, Jepang. Bahkan banyak sekali yang usianya sudah 100 tahun sekarang mereka. Itu. Jadi ada satu dokter 105 tahun umurnya sekarang. Dokter, dia masih berharap akan menghadiri pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dia sudah beli tiket, karena tiketnya habis, sudah terjual. Tiket untuk menghadiri Olimpiade Tokyo itu tahun 2020 sudah terjual habis sekarang. Harganya tiketnya 30 juta rupiah. Sudah habis. Dan dia sudah beli. Ini dokter sudah beli. Sekarang umurnya 105 tahun. Nah, jadi memang ya banyak hal saudara-saudara. Saya punya cita-cita dari dulu. Pak Kepala Bapeda tanya saya, Pak, kira-kira negara apa yang Bapak ingin kita jadikan benchmark gitu ya. Sesuatu yang kita impikan kira-kira seperti apa. Saya bukan Singapura, bukan juga Prancis, bukan juga Amerika, tapi kalau bisa seperti Jepang. Jepang itu teknologinya luar biasa majunya, tetapi sopan santun, hormat kepada orang tua, masih sangat kental. Masih sangat kental. Saya juga pergi ke tempat pembuatan chip komputer. Jadi di seluruh dunia mereka yang menghasilkan chip, jadi otaknya komputer itu. Termasuk kapal selam nuklirnya Soviet itu, chip komputernya dari Jepang. Kita pergi ke sana melihat, luar biasa. Jadi harga segini, harganya udah nggak tahu tuh, cuma sejari gini chip itu loh, chip sekali. Itulah mereka begitu majunya. Dan ya, saya anjurkan teman-teman staf saya kasih cuti lah, boleh berangkat ke sana melihat. Tapi cuti, jadi bayar sendiri. Karena saya juga dibayarin orang, jadi saya tidak bayar pakai APBD, saudara-saudara. Saya ke sana diundang oleh pemerintah Jepang dan dibayarin. Mulai dari tiket, penginapan, dan sebagainya.
Mereka sangat menghormati kita, saudara-saudara. Ini juga saya malu, waktu gubernur mereka datang, saya nggak menjemput di bawah. Saya datang ke sana, saudara-saudara, gedungnya tinggi. Dari bawah itu semua pegawai keluar. Semua pegawai, ribuan orang. Berdiri berjejer sampai ke ruang pertemuan itu dan semua tepuk tangan. Saya datang itu mereka tepuk tangan semua. Nggak berhenti-berhenti. Sampai saya masuk ruangan. Jadi seperti itulah penyambutan mereka, saudara-saudara sekalian. Kita belajar, saya bilang sama Spri, sama ajudan, kamu belajar. Besok kalau ada tamu, kamu harus jemput baik-baik. Karena malu kita. Mereka datang ke sini, saya cuma nunggu di depan pintu di kamar. Ya, masuklah dia ke kantor kita yang kumuh itu, saudara-saudara. Dan tidak disiapkan minum. Siapa saja yang pernah ke kantor saya, siapapun datang, tidak ada disiapkan minum. Kopi kek, teh, nggak ada. Hanya ada aqua gelas, itu pun ditaruh di meja di depan, siapa yang mau ambil. Tapi ternyata nggak ada yang mau ngambil juga, saudara-saudara. Jadi air itu mungkin sudah 1 tahun di situ, nggak ada yang ambil. Jadi saya hemat sekali di sini, tidak ada. Tapi kita ke sana langsung ada teh segala macam. Ya minimal ada teh lah ternyata. Mungkin kita harus belajar juga, paling enggak ada teh lah. Kalau ada tamu-tamu seperti itu. Jadi banyak hal saudara-saudara, saya sengaja ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Banyak hal yang harus kita pelajari, tapi banyak juga mereka yang harus kita pelajari kepada kita. Mereka heran juga melihat cara hidup kita yang bahasa Jawa bilang gayeng gitu. Ya, rukun, paras-paros, senyum di mana-mana. Di sana tidak ada yang senyum, tidak ada saudara-saudara. Ketemu orang ya gitu. Ya dia lewat saja. Nah, kalau kita di sini kan senyum, salaman, napi gatre, masih bagus lah. Gayeng gitu, gayeng. Itu rupanya mereka juga pengen kehidupan yang seperti itu. Mereka juga ingin hidup kita yang sangat religius, sangat religius. Kita di sini semua kita bantenin misalnya, mereka juga sangat kagum dengan kehidupan kita seperti itu dan mereka ingin belajar dari kita. Belajar tersenyum, bagaimana supaya bisa senyum. Dan ini saya harapkan juga teman-teman semuanya jangan berhenti senyum. Saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh staf, pekerjaan semua berjalan dengan baik. Bali dalam keadaan aman dan jangan ikut-ikutan situasi di Jakarta. Itu yang saya harapkan, jangan ikut-ikutan. Kita selama ini rukun dan damai, toleransi kita dicontoh oleh berbagai daerah dan saya harapkan itu terus kita pelihara. Karena itulah andalan kita, saudara-saudara. Bali itu terkenal aman, damai, tidak perlu rame-rame seperti apalagi kalau anarkis seperti itu. Jadi tidak perlu ada rasa takut dari siapapun yang ada yang tinggal di Bali. Itu yang saya harapkan saudara-saudara sekalian. Toleransi tetap dijaga. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda semuanya, tetapi kita sungguhnya satu bangsa. Jangan sampai ada, oh kamu orang ini, kamu agama ini agama saya, kamu. Ya mudah-mudahan kita semua tetap bisa rukun damai. Kita beri contoh kepada saudara-saudara kita yang lain dan kita harus bangga dengan itu. Sebagai orang Bali, saya bilang orang Bali semuanya harus merasa orang Bali. Ada orang Bali keturunan Jawa, orang Bali keturunan Minang, orang Bali keturunan Batak, orang Bali keturunan Madura. Semuanya adalah orang Bali. Ya kalau saya bicara orang Bali, artinya itu semuanya. Jangan pernah merasa saya orang Batak, orang Bali keturunan Batak. Saya orang Bali keturunan Tionghoa, tapi adalah orang Bali. Mari kita bertanggung jawab semuanya terhadap keamanan, ketertiban, kenyamanan kita hidup di sini. Kita patut bersyukur saudara-saudara hidup di pulau ini, di provinsi ini karena jauh lebih baik dari tempat dimanapun di seluruh dunia. Jauh lebih baik. Jadi kita syukuri itu, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita nikmati bersama dengan sebaik-baiknya.
Jangan ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan ada yang merasa saya yang punya ini. Tidak, kita milik kita bersama-sama. Mari kita bangun daerah kita dengan semangat toleransi, kebersamaan, kedamaian. Sehingga apa yang menjadi dream kita, cita-cita kita, namanya Bali Mandara, Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Itu kita bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi mohon dimanfaatkan ini. Podium ini terima kasih juga Biro Humas sudah diperbaharui. Kemarin sudah mau robek, sudah robek barangkali, dan ini panggung sudah mengerikan. Sekarang sudah mulai baik. Sebentar lagi musim politik, saudara-saudara. Saya juga anjurkan tokoh-tokoh politik, siapapun dia, siapa yang mau maju jadi gubernur, siapa yang mau jadi bupati, siapa yang mau jadi anggota parlemen, manfaatkanlah ini untuk menyampaikan visi misinya sehingga kita semua tahu. Semua terbuka, siapa saja yang lewat, kalau mau berhenti, kalau nggak mau berhenti boleh lewat terus. Yang lewat pun kalau merasa terketuk pengen ngomong di sini. Tidak perlu demo. Ya, karena demo itu kadang-kadang tidak terkontrol. Susah ngontrolnya kalau orang banyak, apalagi sudah puluhan ribu atau ribuan orang, tidak mudah mengendalikannya. Itu yang contohnya tanggal 4 yang lalu, tadinya damai, baik-baik, tapi begitu malam, gelap, perut lapar, yang demo lapar, yang jaga lapar. Kalau perut lapar, itu mulai gampang marah. Ingat, hungry man is angry man. Orang lapar itu gampang marah. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita jaga baik-baik. Saya sudah siapkan ini, tiap minggu boleh ngoceh di sini sesuka-sukanya. Tuh, podium Bali bebas bicara apa saja. Saya kira ini cuma satu di Indonesia. Setahu saya di dunia cuma 2. Satu di sini, satu di Hyde Park di London. Di London. Ada 2 saja. Ya, bahkan kalau di Hyde Park itu bawa sendiri mejanya, podiumnya bawa sendiri, hanya disiapkan mic. Jadi dia berdiri di situ. Kadang-kadang mejanya orang, dia naik juga. Gitu. Ya, itu saudara-saudara sekalian, manfaatkanlah ini. Siapa saja calon gubernur, sudah mulai banyak baliho-baliho. Ya, pakai ini untuk bicara. Supaya kita semua tahu. Ini biasanya wartawan banyak di sini, duduk di bawah sini. Langsung besok sudah ada di berita, di koran. Gratis. Daripada pasang sendiri, bayar. Ya kan, bayar, baru bisa dimuat. Tapi kalau di sini, tidak perlu bayar. Gratis. Jadi untuk menghemat biaya kampanye juga, sekalian. Kita siapkan ini, dan setiap hari Sabtu akhir bulan, mudah-mudahan kita melaksanakan sime krame, open house. Jadi gubernur bersama semua pejabat hadir, biasanya di wantilan DPRD, dan silakan saudara-saudara menyampaikan juga aspirasinya. Hanya kalau di sana dibatasi waktu 3 menit. Kalau di sini boleh berapa jam saja, selama orang masih mau dengar dan saudara masih punya kekuatan untuk bicara, gitu ya. Ini ada cerita lucu di Hyde Park di London. Orang bicara berapi-api, tadinya banyak, tinggal 1 orang yang jaga. Terus dia bilang ada 1 orang yang nunggu. Kemudian dia tanya, kamu hebat sekali, yang lain semua sudah pergi kok, tinggal kamu aja nih. Maaf Pak, itu mejanya saya punya. Jadi dia nunggu mejanya selesai dipakai. Mejanya meja dia katanya. Jadi dia cuma 1 orang yang nunggu, ya, karena belum pergi. Itu saudara-saudara, saya juga gembira berbagai aktivitas ada di sini. Cuman tolong jangan bikin sampah, jangan ganggu orang lain. Itu saja. Dan jangan jualan di dalam. Dilarang jualan. Tidak ada transaksi di sini. Kalau ketemu saja silakan, tapi jangan sampai jual beli seperti itu. Karena bisa merusak suasana. Itu saya kira saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.